Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazifatus Sirikau dari BAN Provinsi Gorontalo. Bapak Ibu calon asesor yang saya hormati, hari ini kita akan membahas tentang teknik penggalian data melalui telaah dokumen. Beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang teknik melakukan telaah dokumen. Yang pertama, kita harus mengetahui butir-butir mana yang memerlukan penggalian data melalui telaah dokumen, karena kita tahu bersama bahwa tidak semua butir indikator itu memerlukan penggalian data melalui telaah dokumen. Lalu yang kedua, untuk setiap butir, setelah kita menemukan butir-butir mana yang perlu penggalian data melalui telaah dokumen, kita harus memahami nama-nama dokumen yang akan ditelaah. Kita harus beri tanda mana dokumen yang digunakan lebih dari satu butir, dan pastikan pernah melihat bentuk model contoh dokumen tersebut, karena biasanya ada satu dokumen dan dibutuhkan sebagai bukti dari beberapa butir indikator. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, kita membuka Sispena. Setelah kita membuka Sispena, kita mengunduh dokumen yang sudah diunggah oleh sekolah dan madrasah. Setelah kita mengunduh dokumen dari Sispena, kita melakukan telaah dokumen dengan cara mencermati poin penting atau substansi dari dokumen tersebut. Setelah kita mencermati poin penting substansi dari dokumen, kita melakukan keabsahan dan atau kita melakukan identifikasi keabsahan dan atau keaslian dokumen yang ditelaah. Yang keenam, kita menentukan mana dokumen yang belum diperoleh dari Sispena dan akan dikonfirmasi atau diklarifikasi melalui wawancara. Karena tidak semua dokumen itu diunggah di Sispena. Bapak Ibu, kita akan melihat selanjutnya adalah butir-butir yang memerlukan penggalian data melalui telaah dokumen. Karena saya sudah sampaikan di awal bahwa tidak semua butir indikator dalam ISP 2020 ini memerlukan penggalian data melalui telaah dokumen. Yang pertama, kita harus melihat ada 4 komponen di ISP 2020. Jadi kita akan melihat butir-butir mana di butir inti di setiap komponen itu. Lalu begitu juga telaah dokumen untuk butir-butir kekhususan. Jadi di butir kekhususan itu kan ada untuk SMK, SLB, dan SD. Kita bisa melihat di sini Bapak Ibu, untuk komponen mutu lulusan di butir inti itu yang memerlukan penggalian data melalui telaah dokumen adalah butir 1 sampai butir 11. Sedangkan untuk kekhususan SMK itu di butir 36 dan 37. Untuk butir kekhususan SLB itu ada di butir 36. Untuk komponen proses pembelajaran di butir inti yang memerlukan penggalian data melalui telaah dokumen yaitu butir nomor 12, 13, 14, 16, dan 18. Sedangkan untuk butir kekhususan SMK itu di butir 38 dan 39. Untuk SLB di proses pembelajaran itu di butir kekhususannya 37. Lalu untuk komponen mutu guru di butir inti itu terdapat di butir 19 sampai 22 yang memerlukan penggalian data melalui telaah dokumen. Sedangkan untuk butir kekhususan SMK mutu guru itu ada di butir 40. Dan untuk SD di butir kekhususan di nomor 38.
Untuk komponen manajemen sekolah, butir inti yang memerlukan penggalian data melalui telaah dokumen yaitu butir 23 sampai 35. Untuk SMK, butir kekhususannya itu di butir 41 sampai 44 untuk manajemen sekolah, dan untuk SLB itu butir kekhususannya terdapat di butir nomor 38 dan 40. Saya akan memberikan contoh nama dokumennya dan di tiap komponen. Contoh di komponen mutu lulusan nomor butir 1, nama dokumen yang akan ditelaah itu Bapak Ibu, tata tertib sekolah madrasah, buku piket, catatan guru wali kelas. Lalu untuk proses pembelajaran, contohnya di butir 12, itu yang akan ditelaah adalah rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, lembar praktikum, lembar praktek, lembar kerja siswa. Untuk mutu guru juga di butir 19, contoh dokumen yang akan ditelaah yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Dan manajemen sekolah ada di butir 23, contohnya dokumen yang harus disiapkan ditelaah adalah notulen rapat penyusunan RKS dan RKS-nya itu sendiri. Bisa kita lihat Bapak Ibu bahwa di proses pembelajaran butir 12 dan proses di komponen proses pembelajaran butir 12 dan komponen mutu guru butir 19 itu nama dokumen yang akan ditelaah itu RPP. Jadi RPP itu akan digunakan untuk telaah dokumen baik di butir 12 maupun di butir 19. Yang berikut Bapak Ibu, kita diminta untuk membuka Sispena. Di sini di Sispena kita akan mengunduh dokumen yang sudah diunggah oleh sekolah madrasah. Untuk mengakses Sispena itu Bapak Ibu asesor akan menggunakan nomor induk asesor atau NIA. Nah, setelah mengunduh dokumen itu Bapak Ibu, kita melakukan telaah dokumen dengan mencermati poin penting atau substansi dari isi dokumen tersebut. Setelah itu, kita melakukan identifikasi atau keabsahan dari atau keaslian dari dokumen yang ditelaah. Contoh yang telaah dokumen butir 1 mutu lulusan yang akan kita telaah adalah tata tertib sekolah, lalu buku piket. Nah, buku piket ini kita akan konfirmasi klarifikasi saat wawancara. Lalu misalnya untuk catatan guru wali kelas itu juga akan dikonfirmasi, diklarifikasi saat wawancara. Nah, Bapak Ibu, untuk menentukan poin penting substansi isi dokumen, contoh untuk butir 12, contoh untuk butir 12 bunyinya adalah proses pembelajaran berlangsung secara aktif dengan melibatkan seluruh siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, dokumen yang akan kita telah itu Bapak Ibu adalah dokumen RPP. Di RPP kita harus memperhatikan rumusan, tujuan pembelajarannya, metode yang digunakan, dan media juga yang digunakan. Setelah itu kita akan melihat langkah-langkah pembelajaran. Di langkah-langkah pembelajaran itu kita akan melihat sintak atau metode yang digunakan dalam pembelajaran. Yang perlu kita lihat juga adalah jenis penugasan yang diberikan oleh guru. Bapak Ibu, untuk mengidentifikasi keabsahan atau keaslian dokumen yang ditelaah, misalnya untuk RPP, kita harus melihat
mengecek tanggal RPP dibuat, mengecek apakah RPP ditandatangani oleh guru. Kadang-kadang ketika kita melihat kadang-kadang gurunya tidak menandatangani RPP, mengecek apakah RPP ditandatangani Kepsek dan di buku hijab, lalu mengecek apakah RPP ini hanya hasil copy paste. Misalnya kita temukan ada nama guru lain atau nama kota lain yang ada di RPP. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.